Yo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 107 part 2. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke videonya. Setelah Xiaoyan memanggil boneka iblis miliknya, Tang Zhen pun terkejut melihat sosok boneka iblis tersebut karena memiliki kemampuan yang setara dengan elit Dozong. Karena Tang Zhen telah memperbolehkan Xiaoyan untuk menghadapi Pil Lightning, dia pun memerintah boneka iblisnya untuk menghadapi pil tersebut. Mendengar perintah Xiaoyan, boneka iblis tersebut pun menghadapi Pil Lightning yang telah berfluktuasi di langit. Melihat boneka iblis menghadapi Pil Lightning, Tang Heuer dengan penuh kekhawatiran berkata, "Apa yang ayah pikirkan? Boneka itu terhubung dengan Yan Xiao. Jika boneka dihancurkan oleh Pil Lightning, Yan Xiao akan terluka. Dengan kondisinya saat ini, sangat sulit baginya menerima pukulan seperti itu." Di sisi lain, Xiaoyan tidak peduli dengan keraguan di sekitar alun-alun. Awan gelap di langit mulai melepaskan kekuatannya. "Aku ingin tahu, apakah boneka iblis bumi akan naik kelas setelah menyerap Pil Lightning ini?" gumam Xiaoyan. Boneka iblis bumi memiliki 3 kelas, yaitu manusia, bumi, dan langit. Saat awal disempurnakan, boneka itu berada di kelas manusia dan bumi. Setelah disempurnakan oleh Pil Lightning, ia akan naik ke tingkat langit. Boneka iblis kelas bumi mampu melawan bintang Dozong 5 hingga 6. Jika menjadi boneka iblis langit, kemungkinan besar ia bisa bertarung dengan elit Dozun. Boneka iblis kelas Dozun, hati Xiaoyan sangat bersemangat membayangkannya. Namun ia segera menenangkan diri. Mencapai tingkat langit tidak mudah dan harus dilakukan secara perlahan. Sesaat kemudian, ledakan terdengar. Guntur meledak di langit, memancarkan kilatan petir setebal paha yang merobek awan gelap dan melesat menuju kuali obat. Melihat itu, Xiaoyan segera mengarahkan boneka iblis bumi untuk turun, agar bisa menerima sambaran petir itu dengan tubuhnya. Ledakan pun terjadi. Petir menyambar tubuh boneka, menimbulkan suara teredam dan mengejutkan semua orang. Tubuh boneka terdorong hampir 10 meter ke bawah sebelum berhasil menstabilkan diri. Sementara busur petir perak mengalir ke dalam tubuhnya, membuatnya semakin kuat. Boneka iblis tersebut menyerap semua energi petir yang menyambar dirinya dari Pil Lightning, sehingga Pil Lightning itu benar-benar lenyap. Akhirnya penyerapan Pil Lightning pun segera berakhir. Warna tubuh iblis itu berubah menjadi perak. Setelah berhasil menyerap Pil Lightning, Xiaoyan menyimpan boneka iblis bumi ke dalam cincin penyimpanan dan memusatkan perhatian pada kuali obat. Di dalamnya, pil hijau merah berputar, memancarkan aroma menenangkan. "Apakah ini pil bodi sabta api?" gumamnya tersenyum. Saat penutup kuali terbuka, pil itu mencoba melarikan diri. "Kepala lembah Tang, bisa kau tangani ini?" tanya Xiaoyan. Tang Zhen pun tertawa, mengeraskan ruang di sekitar pil lalu menangkapnya dan memasukkannya ke dalam botol giok. "Terima kasih Yan Xiao, bantuanmu akan selalu kuingat," ucap Tang Zhen. "Saya hanya menjalankan tugas," jawab Xiaoyan, namun kelelahan membuatnya pingsan sebelum dia bisa melanjutkan pembicaraannya. Keesokan harinya, Xiaoyan terbangun di tempat tidur empuk, dikelilingi aroma tenang. Saat membuka mata, kebingungan berubah menjadi kesadaran penuh. Setelah memeriksa tubuhnya, ia mendapati kekuatan spiritualnya pulih dan kelelahannya hilang. Melihat Xiaoyan telah sadarkan diri, Tian Huozunzi pun berkata, "Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari. Xiaoyan pun tersenyum pada cincin di jarinya. Lantas ia bertanya, "Pak Tua Yao, apakah kondisimu sudah membaik?" "Berkat kamu di kolam darah gunung surgawi, rohku membaik. Aku tidak muncul karena ada ahli Dozun di sekitarmu," jawab Tian Huozunzi. Xiaoyan bertanya, "Apakah kekuatanmu sudah kembali ke tingkat Dozun?" "Tidak semudah itu. Memulihkan kekuatan Dozun butuh tubuh fisik," jawab Tian Huozunzi. Xiaoyan pun tertawa, lantas ia berkata, "Jangan khawatir, Pak Tua Yao. Aku akan membantu memurnikan tubuh untukmu secepat mungkin." "Ya, aku serahkan padamu, asalkan aku bisa mendapatkan tubuhku kembali. Semuanya baik-baik saja. Aku sudah muak dengan keadaan ini," kata Tian Huozunzi. "Kamu bisa tenang. Aku akan segera mencarikan ramuan untuk memperbaiki pil jiwa kehidupan Yin Yang. Setelah itu, aku akan mulai memperbaiki pil dan memastikan kamu mendapatkan tubuhmu kembali secepat mungkin,"
Jawab Xiaoyan sambil tersenyum. Dan Huo Zunze pun tersenyum puas. Jika ada waktu, praktikkan teknik mengusir api 5 cincin. Formasi ini akan sangat kuat. Xiaoyan merasa semangat. Teknik ini adalah kelas D dan sulit dikendalikan. Dia bertanya-tanya berapa banyak arah api yang bisa dia bentuk sekarang setelah mencapai kelas Dozong. Jika dia bisa membentuk 5, kekuatan teknik ini akan sangat besar. Teknik ini akan mencapai puncaknya hanya jika 4 dari 5 roh api berasal dari api surgawi. Xiaoyan pun berkata, Pak Tua Yao, tenang saja. Aku tidak akan mengabaikan teknik mengusir api 5 cincin. Tian Huo Zunze pun bangga dengan tekniknya. Teknik ini dulu mengguncang benua. Sayangnya, nama lamaku sepertinya tidak dikenal lagi. Xiaoyan pun tersenyum. Dia tahu setiap dozon memiliki reputasi yang besar. Setelah pembicaraan itu, Xiaoyan pun bangkit, bergerak dan keluar dari kamar. Inilah saatnya untuk menyelesaikan masalah teknik Skyfire 3 Mysterious Cheng. Di depan kamar, Xiaoyan telah disambut Tang Huo. Lantas ia berkata, apakah kamu sudah bangun? Wanita itu berdiri mendekat. Aku Tang Huo. Terima kasih atas bantuanmu. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata, salam Nona Tang. Jangan panggil aku Nona Tang, panggil saja Huo. Kamu bisa dianggap penyelamatku, jadi tidak perlu terlalu formal. Jawab Tang Huo sambil tersenyum. Kamu tidak sadarkan diri selama 5 hari. Ayah menyuruhku untuk membawamu kepadanya setelah kamu bangun. Kamu berniat mencarinya sekarang kan? Tanya Tang Huo dengan senyum. Xiaoyan pun tersenyum, lantas ia menjawab, kalau begitu aku akan merepotkan Nona Huo. Tang Huo berjalan dan berkata, sebelum itu, kenapa kamu tertarik dengan teknik Skyfire 3 Mysterious Cheng dari Burning Flame Valley? Xiaoyan terkejut dan menjawab, teknik Skyfire 3 Mysterious Cheng cocok untuk latihanku. Tang Huo pun terkejut, tapi ayahku bilang hanya orang berbakat yang bisa mempraktikannya. Xiaoyan merasa sedikit tertekan melihat tatapan Tang Huo. Dia tersenyum pahit. Tang Huo tertawa ringan dan memimpin jalan. Karena ayahku sudah berjanji, aku tidak bisa banyak bicara. Sesaat kemudian, mereka pun sampai ke aula pertemuan. Di sana terdapat Tang Zhen dan para tetua dari Burning Flame Valley. Salah satu dari tetua mengatakan bahwa dia mengenal Xiaoyan. Ia pun bertanya, bukankah Yan Shao itu orang yang sama dengan Xiaoyan? Seorang pemuda yang baru-baru ini menyerbu Gunung Petir dan mengalahkan Feng Jing'er dari Wind Lightning Pavilion. Ekspresi Xiaoyan tetap tenang saat tatapan terkejut mengarah padanya. Dia melirik tetua kedua dan berkata, aku memang Xiaoyan. Apa hubungannya ini dengan semua yang terjadi? Aku hanya mengganti namaku. Tetua kedua pun tersenyum dan berkata, permusuhanmu dengan Wind Lightning Pavilion muncul karena kamu memiliki teknik 3000 petir mereka. Sekarang kamu ingin Skyfire 3 Mysterious Cheng dari Burning Flame Valley. Jangan bilang kamu tertarik pada teknik orang lain. Xiaoyan pun menjawab dengan tenang. Teknik 3000 petir kudapatkan secara kebetulan. Aku datang untuk Skyfire 3 Mysterious Cheng karena aku memiliki api surgawi dan bisa memanfaatkan teknik itu sepenuhnya. Itulah alasan kedatanganku. Para tetua menentang Xiaoyan untuk mendapatkan Skyfire 3 Mysterious Cheng. Namun jika Xiaoyan tidak diizinkan untuk mendapatkannya, berarti Tang Zhen telah ingkar janji. Maka dari itu, mereka semua pun membuat kesepakatan bahwa jika Xiaoyan mampu menahan 10 pukulan dari Wu Chen, maka dia berhak untuk mendapatkan Skyfire 3 Mysterious Cheng. Mereka pun menguji Xiaoyan di luar aula. Saat melewati Xiaoyan, tetua ketiga menambahkan, karena kamu membantu kepala lembah, kamu bisa memilih metode Qi atau teknik Dao tingkat atas jika gagal. Xiaoyan pun tersenyum dan menjawab, tidak perlu. Pak Tua harus menunggu setelah ujian untuk mengatakan hal tersebut. Jika tidak, Pak Tua akan kehilangan muka jika terjadi hal yang tak terduga. Wu Chen pun terkejut mendengar kata-kata Xiaoyan dan segera tertawa. Anak muda memang sombong. Aku akan lihat bagaimana dia mempermalukanku. Pertarungan pun dimulai. Wu Chen pun bersiap dan memancarkan doki merah miliknya. Lantas ia bertanya kepada Xiaoyan, apakah kamu siap? Segera Xiaoyan pun mempersiapkan diri dengan mengeluarkan doki miliknya. Ia pun berkata, serang. Segera Wu Chen pun menghilang dan mulai melancarkan serangan. Tinju merah menyala muncul dengan cara yang aneh dan menghantam dada Xiaoyan. Tetapi serangan itu mampu dihindari Xiaoyan dengan gerakan 3000 petir. Para murid dari Burning Flame Valley pun terkejut melihat Xiaoyan.
Tak satu pun dari mereka menyangka Xiaoyan bisa menahan serangan sengit hujan. 5 pertukaran serangan telah berlalu, kata Tang Zhen perlahan dari tangga. Dia terkejut melihat Xiaoyan bisa bertahan melawan hujan, seorang ahli bintang 8 Dozong. Tang Wu'er di sampingnya mengangguk perlahan, matanya penuh rasa penasaran pada Xiaoyan, pemuda yang selalu mengejutkan orang lain. Pertukaran masih berlanjut. Hujan maju cepat, menghancurkan lantai batu. Dengan sekejap, dia sudah berada di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan segera menggunakan gerakan 3000 petir untuk mundur. Hujan tiba tepat saat Xiaoyan mundur, merobek pakaiannya dan meninggalkan jejak darah. Xiaoyan mundur lagi. Ia melihat 5 bekas luka darah di tangan hujan. Refleksmu bagus, tapi tidak akan seberuntung itu lain kali, kata hujan sambil membuang potongan kain dan tertawa. Xiaoyan tahu perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Tanpa gerakan 3000 petir, dia pasti sudah terluka parah. Namun setidaknya sekarang dia bisa melawan sedikit. Jika terus begini, aku akan kesulitan bertahan tanpa menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, pikir Xiaoyan sambil terus mundur. Hujan semakin memojokkan Xiaoyan. Ia pun akhirnya berhasil mencekik leher Xiaoyan. Namun yang berhasil dicengkeramnya hanyalah avatar spiritual semata. Lantas hujan dengan marah berkata, "Avatar spiritual?" Xiaoyan tersenyum melihat hujan yang tertipu. Tang Zhen yang melihatnya pun kagum. Xiaoyan berhasil mengalihkan perhatian hujan, dan jika avatar spiritual itu lebih kuat, Xiaoyan mungkin bisa bertahan 10 pertukaran. Tang Wu'er lega dan tertawa. Xiaoyan benar-benar licik. Hujan memandang Xiaoyan dengan marah dan berkata, "Aku meremehkanmu, tapi masih ada 1 pertukaran. Kali ini aku tidak akan menahan diri." Hujan pun segera memancarkan aura yang sangat mengerikan. Tang Zhen dan yang lainnya terkejut melihat aura ini. Mereka tahu pertarungan serius akan dimulai. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu, kata Tang Zhen dengan penuh amarah. Tetua kedua di sampingnya menutup mulut, terkejut oleh tindakan hujan. Hujan dipenuhi amarah karena merasa dipermalukan oleh Xiaoyan di hadapan semua orang. Segera, energi di sekitar hujan menjadi liar dan ganas akibat api Douqi yang kuat. Retakan sebesar lengan mulai menyebar dari kakinya ke segala arah. Kemudian jari kakinya menekan tanah dengan kuat. Suara keras terdengar. Tubuh hujan melesat seperti kilat. Dan dalam sekejap dia sudah berada di atas kepala Xiaoyan dengan ekspresi buas. Ia pun melancarkan serangan mendominasi Fire Demon Palm. Tangan hujan yang bercahaya merah menghantam dengan keras ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat warna merah menyala. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangan dan lengan bajunya melayang. Teratai api 3 warna yang indah muncul di hadapan semua orang. Teratai api 3 warna berputar di telapak tangan Xiaoyan. Kemunculan teratai api ini membuat semua orang terkejut, termasuk Tang Zhen, yang merasa teratai api itu menyembunyikan kekuatan menakutkan yang agak familiar. Inikah kekuatan api surgawi? Pikir Tang Zhen. Hujan yang menghadapinya pun terkejut melihat Xiaoyan. Seorang bintang Dozong mampu melepaskan kekuatan sebesar ini. Bagaimana mungkin? Pikir hujan, mengertakkan giginya. Meski teratai api Xiaoyan menakutkan, palm api setan yang mendominasi juga sangat kuat. Hujan tahu pertarungan ini bisa sangat menentukan. Hujan pun semakin bersemangat untuk menghadapi Xiaoyan kali ini. Kekejaman di mata hujan semakin tajam. Douqinya bersinar merah terang dari telapak tangan. Hujan melancarkan serangan mendominasi telapak tangan iblis api, dunia yang membawa iblis api. Semua orang yang menyaksikannya pun terkejut, karena ketua ketiga menggunakan segel iblis api terkuatnya. Xiaoyan tetap tenang di tengah cahaya merah yang menyala. Hujan tampaknya bertekad untuk tidak memberinya kesempatan. Xiaoyan tahu jika dia tidak menggunakan teratai api 3 warna, nasibnya bisa buruk. Karena kamu telah membuatku kesulitan, kamu harus menerima akibatnya, pikir Xiaoyan. Segera Xiaoyan mengayunkan tangannya dan teratai api 3 warna melesat. Hujan marah dan berteriak. Segel iblis api mendominasi. Segel merah api menyambar dengan kekuatan besar, mengguncang udara kilat. Saat teratai dan segel api bertabrakan, ledakan energi yang dahsyat terjadi. Dan keduanya terhempas oleh ledakan itu. Semua tetua dari Burning Flame Valley terkejut melihat badai energi yang mengamuk. Tang Zhen menyadari bahwa tanpa campur tangan, tempat ini bisa hancur. Dia segera mengatasi badai dengan membuka retakan besar di langit, menyerap energi yang mengamuk. Setelah itu, murid-murid merasa lega. Tang Zhen sadar
bahwa badai ini bukan hanya disebabkan oleh mendominasi telapak tangan iblis api, melainkan oleh teratai api misterius milik Xiaoyan. Xiaoyan memang luar biasa. Dia mengeluarkan kekuatan api surgawi seperti itu. Lembah api terbakar kami tidak pernah mencapai level ini. Bocah ini benar-benar hebat. Tang Zen mengagumi bakat Xiaoyan, tetapi juga merasa kecewa, menduga ada seseorang guru yang membantunya. Tang Zen melihat ke arah Xiaoyan dan Wu Zhen yang masih berdiri. Mereka saling memandang penuh tantangan. 10 pertukaran sudah selesai. Wu Zhen, kamu kalah, kata Tang Zen sambil turun dari langit. Wu Zhen yang merasa kecewa terkejut dengan kekalahan ini. Dia menggertakkan gigi, mengingat badai energi yang hampir menghancurkannya. Xiaoyan mengusap darah dari mulutnya. Meskipun teratai api 3 warna tidak cukup kuat melawan bintang 8 Dozong, dia merasa ada harapan untuk menghadapi ahli tingkat ini di masa depan. Tang Zen tersenyum pada Xiaoyan dan berkata, "Selamat, karena Wu Zhen telah kalah, Skyfire Trimester Cheng menjadi milikmu." Nah, baiklah. Untuk spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 107 part 2, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.